Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat semua di kotanya masing-masing ya. Gimana nih di kotanya masing-masing pada hujan nggak? Nih di saya di Jakarta Timur hujan. Semoga di sana juga kondusif ya. Kalau hujan ya jangan hujan deras banget. Bukan hujan deras sih, maksudnya jangan sampai badai ya. Wah, Serang hujan. Ya, salam Mas. Salam untuk Serang dari Jakarta. Oke, langsung aja kita mulai. Walaupun ini, tapi ini udah direkam ya. Nanti, wah Tangerang deras, sekarang udah reda. Sama di sini juga baru mulai mau reda. Oke, mungkin ini kali ini Magetan cuma hujan kenangan. Wah, Jawa Timur ya, Magetan ya. Mantap, selamat Mas. Apa? Salam. Bandung hujan. Oke, alhamdulillah. Hmm, ini kali enam ini tumben nih saya dikasih materi yang nggak teknis. Biasanya dikasih teknis, ini nggak dikasih yang teknis. Mungkin sepi karena nggak teknis kali ya. Tapi walaupun nggak teknis ini juga nggak kalah penting sama yang teknis. Jadi semoga teman-teman bisa interaktif karena kita akan ngegibah bareng tentang dunia kerja. Mungkin buat teman-teman yang udah kerja bisa sharing pengalamannya. Karena di sini juga saya akan sharing pengalaman saya selama saya bekerja sebagai programmer kurang lebih 10 tahun saya jadi programmer di dunia perbudakan korporat. Jadi udah 10 tahun ya lumayan banyak cerita-cerita menarik dan selama 10 tahun saya nggak menetap di satu perusahaan tapi pindah-pindah. Kalau ditanya kenapa pindah-pindah, ya saya realistis aja jawabnya. Kalau ada nawarin yang lebih gede dan eh, lebih nyaman, kenapa nggak diambil gitu aja. Karena ya untuk bekerja kita juga nggak munafik ya. Memang kita kerja untuk cari uang gitu. Kalau kita fokus, bukan fokus, kalau kita setia di satu perusahaan itu nggak salah. Tapi ketika kita mengambil opportunity atau eh, tawaran yang lebih menarik juga itu nggak salah juga gitu kan. Nah oke, saya langsung share screen ya. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai. Malam ini kita akan bahas kode etik programmer dalam lingkup pekerjaan. Nah ini mungkin kurang apa sedikit banyaknya akan saya ceritakan eh, terutama pengalaman pribadi dan pengalaman yang pernah diceritakan dari teman-teman saya kepada saya. Oke. Nah, yang pertama pendahuluan. Yang pertama Associate of Computing Machinery menciptakan kode etik. Nah, ini udah pernah sebetulnya dibikin kode etik dan professional conduct atau kode etik programmer untuk memandu perilaku semua programmer dalam bekerja. Jadi sebetulnya sudah ada standarisasi, tapi memang ini untuk di Indonesia belum begitu diangkat ya, belum begitu eh, digunakan karena sekarang itu kalau untuk programmer ya terutama di bidang yang berhubungan dengan IT itu masih mengacu atau mengarah ke kebijakan perusahaan masing-masing dan kebijakan perusahaan masing-masing itu ya beda-beda gitu tergantung eh, apa namanya tergantung sosialnya di sana seperti apa gitu. Kalau misalkan kita bilang profesi lain seperti kedokteran, kebidanan itu mereka udah disumpah gitu untuk kode etiknya masing-masing. Tapi kalau di kita enggak gitu. Di Indonesia ya terutama itu enggak. Kayaknya kalau di beberapa negara di luar sana ada yang programmer itu memang harus memegang ini gitu. Lalu setiap asas dalam kode etik dilengkapi dengan pedoman yang diberikan penjelasan untuk membantu penerapan kode etik tersebut. Jadi sebetulnya sudah ada guidebooknya, sudah ada documentationnya untuk kode etik ini sebetulnya. Kayak misalkan kalau di militer, di kepolisian gitu kan, itu harusnya sudah ada gitu guidebook
Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, pelanggaran itu bentuknya seperti apa gitu. Tapi di Indonesia itu belum ada karena memang eh, saya belum melihat ya ada lembaga resmi yang berupa ikatan programmer Indonesia itu kayaknya belum ada gitu yang benar-benar resmi. Kan kalau dokteran itu punya namanya ID, kalau kebidanan itu punya namanya IB gitu kan, dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau programmer nih belum ada gitu. Karena mungkin programmer di Indonesia nih tipikal orang-orang yang freedom gitu, yang maunya bebas gitu kan. Lalu lanjut, asas dalam kode etik programmer antara lain berkontribusi kepada masyarakat, tidak menyebabkan kerugian, jujur bersikap adil tanpa diskriminatif, apresiasi terhadap kekayaan intelektual, menghargai privasi, dan menghormati kerahasiaan. Ini nanti kita bedah satu persatu ya. Kenapa, apa aja dan kenapa gitu. Lalu yang terakhir, ACM juga mengeluarkan tanggung jawab profesional dalam kode etik programmer untuk mendorong hasil yang terbaik dari setiap pekerjaannya. Ya jelas lah, kenapa dibikin aturan itu karena untuk mencapai achievement atau mencapai apa yang diharapkan dari seorang programmer. Mungkin di sini ada yang mau bertanya dulu. Kita lanjut. Nah ini, ada 7 kode etik programmer. Ini yang buat tadi, ACM. Ya. Yang pertama, berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia. Jelas lah ya, ini pasti dan harus dilakukan sama programmer. Lalu yang kedua, hindari kerugian bagi orang lain. Ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Keempat, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Kelima, memberikan apresiasi terhadap kekayaan intelektual. Keenam, menghargai privasi. Ketujuh, menghormati kerahasiaan. Oke, kita bedah satu persatu. Yang pertama, berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan sosial. Mungkin di sini teman-teman ada yang lihat ya, salah satu, saya lupa namanya siapa, tapi dia influencer di sosial media, seorang programmer gitu. Ya, saya nggak tahu itu dia ingin pansos atau apa, tapi misinya bagus. Dia buatkan, dia berikan website, desainkan website gitu, sampai live hostingnya dikasih sama beliau itu untuk untuk usaha-usaha UKM ya, untuk UKM-UKM, usaha kecil menengah, itu beliau kasih gratis dengan tujuan agar si UKM-nya ini terekspos. Nah, itu termasuk kontribusi terhadap masyarakat dan kesejahteraan manusia. Nah, di sisi lain, banyak juga programmer yang ya nggak salah juga gitu. Ketika program berpikir, oh skill gue ini nih, skill gue mahal nih, gue nggak mau kasih gratisan. Itu nggak salah juga. Tetapi tidak tidak apa ya, kurang tepat kalau misalkan kita mengacu kepada poin nomor satu ini gitu. Karena apa? Karena ya tujuan dari orang IT atau tujuan terutama programmer itu kan me, gimana ya? Kalau bahasa Inggrisnya dia bilang tuh uh, uh, membuat dunia menjadi lebih baik lagi gitu kan, agar pekerjaan lebih mudah lagi. Kenapa kalau kita lihat ke belakang, kenapa diciptakannya komputer itu kan tujuan utamanya membantu pekerjaan manusia. Bayangin kalau nggak ada Microsoft Excel, bayangin kalau nggak ada Microsoft Word gitu, apa jadinya gitu, kita ngitung laporan keuangan gitu kan, kalau nggak ada Excel, waduh repot. Bahkan jangankan komputer gitu, sebelum komputer diciptakannya kalkulator aja untuk mempermudah hidup manusia gitu. Kenapa kita yang sebagai seorang programmer, apalagi kalau sudah uh, bisa berkontribusi ya terhadap orang lain, kenapa kita tidak membantu orang lain gitu. Lalu nomor 2, hindari kerugian bagi orang lain. Nah, kalau ini sifatnya lebih ke mungkin skill-skill khusus ya, mungkin skill-skill khusus. Di antaranya gini, teman-teman tahu virus, teman-teman tahu mungkin disebut malware ya. Ada worm, ada trojan, itu kan sama yang bikin programmer juga gitu. Nah, kadang dulu ya di awal-awal saya belajar komputer itu, waktu zaman masih Windows XP kalau nggak salah, zaman-zaman warnet lah gitu. Itu banyak orang-orang yang baru belajar programming gitu, mereka langsung cari how to create virus gitu kan, how to create worm, how to create Trojan, itu untuk kepentingannya pribadi. Dalam arti apa? Bisa ngebajak
akun game orang lain gitu kan, bisa nge-spy password, username, media sosial orang lain gitu. Itu tidak dibenarkan kalau dalam kode etik programmer gitu. Kecuali memang ada misi-misi khusus gitu. Mungkin ada lembaga-lembaga atau apa yang memang membutuhkan itu gitu. Tapi di Indonesia ini saya belum dengar ada satu perusahaan khusus yang memang bergerak di bidang itu. Kalau di luar negeri kan ya kita tahu lah ada, saya lupa nama perusahaannya apa, tapi ya yang kemarin sempat tenar, yang sampai sekarang masih menjadi momok atau ketakutan untuk perusahaan-perusahaan itu, kalau udah diserang sama yang namanya ransomware. Nah itu yang bikin itu programmer itu, nggak mungkin ya bukan seorang programmer, karena ya siklus kerjanya itu sangat si ransomware ini siklus kerjanya sangat out of the box daripada malware-malware lainnya gitu. Bisa mengenkripsi. Sebetulnya di zaman dulu itu sudah seperti itu gitu, tapi ini lebih kejam. Ini lebih kejam. Kalau dulu teman-teman mungkin pernah dengar namanya virus Brontok ya. Wah, ini tahun 2000-an awal, ini tahun 2000, sekitar tahun 2007, 2008, 2009 itu terkenal tuh virus namanya Brontok. Itu bikinan orang Indonesia. Terus siapa ya? Saya lupa. Pokoknya dulu tuh sering ada orang lagi sakit hati gitu, diputusin pacarnya atau apa, terus dia sayang banget sama pacarnya, dia bikin virus, disebarin tuh ke warnet. Set, nanti muncul foto orang yang disayang, terus nanti jaringannya jadi lemot atau file-filenya langsung diacak-acak. Dalam arti diacak-acak tuh dienkripsi ya. Dienkripsi sama kayak si ransomware. Cuman kan kalau ransomware ini udahnya dienkripsi, nggak bisa didekrypt kalau dia nggak mau bayar ke si perusahaan atau si hacker yang nyebarin ini gitu kan, dan datanya pun udah ditarik sama mereka. Tapi kalau zaman dulu modusnya belum seperti itu, sampai dienkripsi aja udah, ya udah gitu, orang udah puas gitu. Yang penting oh nih semua orang tahu nih kalau saya lagi sakit hati. Nah gitu ya, itu harus kita hindari karena itu merugikan orang lain gitu. Bayangin kalau misalkan yang itu kan, kalau yang zaman dulu itu yang kayak saya bilang tadi Brontok, itu kan dia targetnya buta ya, siapapun siapa aja gitu. Nggak kayak ransomware. Kalau ransomware mereka udah profesional, ngapain nyerang individu gitu kan. Yang mereka serang itu udah bentuknya perusahaan, instansi, negara gitu yang memang punya uang banyak. Tapi kalau kayak Brontok, kayak virus-virus zaman dulu itu ya siapa aja. Nah, ini kan yang dikhawatirkan ketika orang udah, misalkan nih, ada orang lagi skripsi gitu, nggak punya komputer, dia buatnya di warnet. Terus ternyata diserang sama si virus Brontok itu. Wah, itu udah bisa nangis-nangis darah itu nih, yang bikin skripsi udah bikin capek-capek, filenya nggak ke backup, cuman modal flash disk kalau zaman dulu kan. Itu mungkin, aduh sedih banget itu kalau sampai kena itu. Yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya ini hampir semua profesi, hampir semua bidang itu pasti mengutamakan jujur dan dapat dipercaya. Karena kalau seseorang, ini lebih ke sifat psikologis ya, kalau misalkan orang udah nggak jujur gitu, orang udah nggak jujur, ngakunya bisa tapi ternyata nggak bisa, itu nggak akan kepake gitu. Arahnya lebih ke sana. Dan dapat dipercaya itu maksudnya apa? Komitmen. Di sini kan banyak ada orang yang, maksudnya di Indonesia ini kan banyak orang yang ketika presentasi gitu, misalkan coba presentasikan ide kamu, wah ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, tanpa dia memikirkan resikonya. Dalam arti ini, saya kasih contoh, misalkan saya ditantang sama perusahaan gitu, kamu bisa nggak bikin uh, aplikasi chatting yang seperti WhatsApp, yang bisa video call, yang bisa voice note, dan yang lain-lain gitu. Oh bisa gitu. Padahal saya nggak tahu tuh video call itu harus pakai protokol apa gitu. Mungkin saya bisa. Ya itu sebenarnya uji nyali, tapi dia tidak mengukur kapasitasnya dia sampai mana gitu kan. Kecuali memang dia orang yang bisa dipercaya, dalam arti dia bakal ngomong, saya belum pernah buat ini, tapi saya akan coba lakukan. Nah, kalau kayak gitu kan perusahaan atau eh, orang yang memanajerial kan dia akan berpikir gitu kan, dia akan oh ya udah kita lakukan riset aja dulu gitu, jadi fasenya nggak langsung project ya kan. Nah, lalu bersikap adil dan tidak diskriminatif ini harus ditanamkan sejak dini, karena ini yang banyak terjadi ketika orang itu sudah
Nih awalnya dia mungkin berkarir sebagai programmer, tapi kan nggak mungkin kan. Masa 10 tahun jadi masa selama karirnya dia akan jadi programmer terus itu kan nggak mungkin. Pasti kalau misalkan dia ada di sebuah perusahaan, mungkin dia akan naik gitu jadi manajer atau jadi GM, jadi VP gitu. Nah, itu kalau misalkan dari awal sudah tidak adil, maksudnya di bawah sudah tidak adil, diskriminatif, itu sulit. Saya kasih studi kasus nih, contoh. Saya pernah mengalami, ini pengalaman pribadi tapi saya tidak akan sebutkan nama perusahaannya. Dulu, ketika saya ada di satu perusahaan, ya skalanya multinasional, sudah multinasional, itu ada beberapa orang lama yang dia hanya akan merekrut. Jadi kan kalau rekrutmen itu kan orang lamar nanti ininya di HR ya, di HR atau di HCM. Data-datanya akan diolah sama HCM, yang mana yang kira-kira potensial dan nanti akan diserahkan ke user atau ke departemen yang memang membutuhkan resource tersebut. Nah, dulu tuh ada beberapa orang yang dia hanya akan mengambil atau dia hanya akan merekrut, mempermudah dalam arti orang-orang yang satu ras sama dia. Nah, ini nggak boleh nih yang kayak gini. Orang-orang yang satu ras sama dia, dalam arti satu ras tuh satu suku, gitu kan. Oh, ini sama-sama dari sini nih. Ya itu nggak bisa dibohongin, di Indonesia ya emang prakteknya seperti itu. Tapi kalau bisa, ya kita juga harus berpikir inilah ya, jangan sampai karena menang suku yang terbaik jadi ditinggalkan gitu. Ini yang terjadi pada saat itu. Jadi karena CV-nya kalau saya lihat itu, CV-nya kalau yang saya lihat itu dia tidak bagus-bagus banget ya, maksudnya tidak bagus-bagus banget. Ada yang lebih baik. Jadi kan kalau kita dikasih CV sama HR itu kan nggak satu gitu kan, tapi kan ada 2, ada 3, sampai 5 kandidat gitu. Nah, yang pertama kali dia lihat itu biasanya, orang lihat itu biasanya apa? Ras, suku. Yang kedua tuh alma mater. Alma maternya apa nih? Satu alma mater nggak nih sama saya? Itu kurang kurang bisa dikatakan benar juga gitu. Walaupun mungkin kalau misalkan alasan mereka seperti itu karena hubungan emosionalnya nanti akan jadi lebih baik. Misalkan saya nih orang Jawa. Saya orang Jawa, saya hanya akan mempermudah orang-orang Jawa. Ada benernya, ada salahnya juga gitu. Benernya ya ketika nanti mungkin di pekerjaan kita tektoknya jadi lebih gampang gitu karena ngerasa oh ya kita masih satu suku gitu atau masih satu alma mater gitu. Tapi ya tadi kalau ternyata ada yang lebih baik gitu, ya perusahaan akan kehilangan resource terbaik gitu. Pertanyaannya kan gini, kita melakukan rekrutmen itu kepentingan untuk kita atau kepentingan untuk perusahaan? Iya kan? Kalau misalkan kita bosnya, nggak masalah kita melakukan itu. Lawang kita bosnya kok, berarti kan kepentingan kita kepentingan perusahaan gitu. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa dalam arti ya staff biasa atau supervisor atau manajer gitu, ya kalau melakukan itu ya itu namanya bukan kepentingan untuk perusahaan menurut saya. Mungkin sampai situ ya. Nah, lalu yang nomor 5 ini memberikan apresiasi terhadap kekayaan intelektual. Nah, ini yang dulu itu sangat menjadi momok nih teman-teman untuk perusahaan-perusahaan. Jadi contoh, banyak kalau dulu tuh kasusnya ini, copy-copy source code. Di sini ada nggak yang melakukan seperti itu? Kira-kira ada yang pernah berpengalaman nggak kantornya atau itunya di copy-copy source code-nya gitu? Saya baca chat dulu ya. Ransom ini apa bisa digunakan di warnet ketika restart filenya kembali semua? Kalau ransomware nggak bisa walaupun dia di restart orang dalam. Ya. Tapi kalau dibilang orang dalam itu kan benar-benar mempunyai hubungan ya. Ya Mas Liandi ini. Benar-benar mempunyai hubungan. Contoh misalkan keponakan atau teman teman kuliah atau apa gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak kenal gitu, sebenarnya nggak kenal, tapi eh, yang lihat karena satu alma mater atau satu satu ras gitu, itu eh, bahaya banget sih gitu untuk perusahaan.
Tapi itu marak terjadi sampai sekarang gitu. Walaupun ada yang namanya Disnaker gitu, Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, itu kan sebenarnya kalau nggak salah saya pernah baca itu udah mengeluarkan peraturan seperti itu ya. Rasis gitu, dilarang rasis, tapi tetap aja gitu. Oke, nih tadi kita lagi bahas yang nomor 5 ya, memberikan apresiasi terhadap kekayaan intelektual. Contoh nih teman-teman, saya kasih contoh dikit aja. Kenapa ini harus ada? Karena ini sering marak terjadi. Jadi misalkan saya masuk ke sebuah perusahaan yang dia mempunyai sistem keuangan bagus gitu. Kalau sekarang kan perusahaan-perusahaan sudah rata-rata mereka taruhnya di cloud atau mereka pakai produk orang lain gitu untuk melakukan sesuatu yang besar gitu. Nah, tetapi kalau dulu perusahaan-perusahaan itu punya aplikasi sendiri yang diciptakan atau dibeli gitu, dibuat atau dibeli dari orang dan ditaruh di servernya masing-masing atau di perusahaannya masing-masing. Nah, kalau namanya barang udah dibeli, kalau misalkan dia pakai teknologi yang freeware, kayak misalkan PHP atau apa, itu kan dia dibeli sama source code-nya kan, bukan membeli sesuatu yang sudah dikompil, sudah dikompilasi. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat source code-nya, nanti tinggal diganti-ganti. Misalkan ada, ini bukan ngajarin untuk teman-teman melakukan itu ya. Ini mengarah ke poin 5, di mana apresiasi terhadap kekayaan intelektual. Itu misalkan saya punya teman yang kerja di perusahaan lain, dan teman itu nanya karena saya orang IT kan, karena saya programmer gitu. Mas bisa bikin ini nggak mas? Emang mau bikin itu perusahaannya? Iya. Oh bisa, saya ada kok, dia bilang gitu. Padahal itu punya kantornya gitu. Nih coba nih ya, besok saya rubah sedikit. Itu dari kantor saya yang memang produknya sudah jadi. Tinggal diganti logo, tinggal nanti usernya dikosongin lagi, dikasih user contoh untuk perusahaan gitu. Lalu dijual. Itu sangat-sangat tidak manusiawi sih. Itu sama seperti ketika ini agak gambling, tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya dana yang cukup, tolong jangan lakukan ini. Saya pesan seperti itu. Sama contohnya seperti teman-teman, mungkin kalau masih ada yang pakai Windows bajakan, Office bajakan, nah itu sangat tidak mencerminkan poin nomor 5 ini, karena itu biar bagaimanapun juga adalah kekayaan intelektual. Mungkin saat ini seperti software-software besar ya, produsen software besar seperti Microsoft, Adobe gitu kan, Photoshop, itu belum mensweeping milik personalan gitu. Mereka hanya mensweeping perusahaan-perusahaan. Karena ya mereka tahu kalau mereka mensweeping perorangan, orang itu belum tentu, kalau dikasih denda orang itu belum tentu bisa bayar gitu. Saya pernah berada di sebuah kantor yang bagian desain grafisnya itu atau bagian DKV-nya itu mereka tidak menggunakan Adobe yang ori gitu. Mereka pakai yang krek-krekan. Ya, pasti tahu lah di sini, paham lah krek-krekan ya. Pakai yang krek-krekan itu langsung didatengin sama orang Adobe-nya, Adobe Indonesia itu. Mereka mensweeping, mereka bawa aparat gitu. Oh ini perusahaan besar, tapi mereka pakai software bajakan. Wah itu kena itu, kasus itu, yang seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman mungkin kalau masih di fase belajar ya, masih di fase kuliah, karena juga harga software yang biasa dipakai itu juga harganya nggak murah, it's okay lah kalau menurut saya untuk kita pakai yang krek-krekan. Tapi kalau misalkan sudah memang profesional, sudah mampu untuk membeli, ya nggak salah kita investasi gitu. Karena itu juga akan membawa berkah gitu ketika kita pakai sesuatu yang halal gitu, nggak krek-krekan. Kalau krek-krekan itu saya jujur terus terang tanda tanya itu antara halal atau haram gitu. Ya, ini bukan mengarah ke agama ya, tapi ini ke personal pribadi gitu. Ketika saya merugikan orang lain dengan yang harusnya si perusahaan atau si orang yang membuat itu mendapatkan uang dari apa yang telah dia buat gitu. Sedangkan saya memakai dan untuk mendapatkan uang juga, tapi saya tidak berbagi kepada beliau yang sudah membuat itu, apakah itu dibenarkan? Kan tidak.
Oke, lalu yang keenam, menghargai privasi. Oke, ini menghargai privasi ini sebenarnya korelasi dari poin nomor 3 dan nomor 5. Ini banyak, ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Mungkin kalau teman-teman searching ya, kayak di Gojek itu sempat ada perusahaan, sempat ada oknum yang jual beli data, atau dibilang tuyul Gojek gitu, yang bisa kalau misalkan kasih uang ke dia nanti orderan bakal banyak masuk ke akun si A gitu kan. Nah ini itu sama saja tidak menghargai privasi karena itu jual beli data gitu. Kayak saya pernah di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Itu kalau saya tidak menghargai privasi, itu mungkin ya saya udah kaya gitu. Karena saya waktu itu pegang banyak datanya mereka. Datanya tuh nggak yang saya pegang itu nggak 1 tera 2 tera gitu, di atas 9 tera gitu untuk data log transaction-nya. Tapi kenapa saya tidak melakukan itu? Karena saya tahu itu sangat berisiko tinggi gitu. Yang pertama itu, yang kedua juga moral. Karena ya jangan sampai kita di poin nomor 2 merugikan orang lain. Itu ya jual beli data tuh sekarang sangat sangat kenceng gitu duitnya, terus terang ya. Karena ya salah satu strategi perusahaan untuk menjatuhkan saingannya itu ya bisa tahu data dari perusahaan saingannya itu kayak gimana gitu kan. Oke, saya buka chat dulu nih, ada chat pertanyaan. Kalau misalkan ketahuan dijual gimana, Mas? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi ada perusahaan yang langsung menuntut si orang yang menjual data itu. Kayak dulu ada kasus di kantor saya, yang maksudnya di perusahaan yang pernah saya kerja di sana, itu ada yang ketahuan ya, dia jual beli data, itu langsung dipidanakan dan nggak ada ampun, bener-bener dia harus membayar ganti rugi dan di penjara sampai sekarang. Kalau nggak salah waktu itu tuntutannya tuh 12 tahun penjara kalau nggak salah ya. Tuntutan dari perusahaan gitu. Saya nggak tahu setelah disidang jadi berapa gitu. Nah ini sama juga nih, ini korelasi nih antara poin 6 dan poin 7. Ya, menghormati kerahasiaan karena data sekecil apapun data itu rahasia gitu. Kalau itu punya perusahaan, bukan punya kita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti dipercaya untuk memegang suatu sistem yang itu banyak kredensialnya, dalam arti ada data-data pribadi orang lain. Contohnya teman-teman mungkin nanti mengerjakan proyekan di luar atau kerja di perusahaan untuk mengerjakan aplikasi rekrutmen gitu. Aplikasi rekrutmen karyawan. Itu kan orang lamar itu kan pasti menyerahkan identitas kayak KTP, bahkan KK gitu kan. Itu pasti ya kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat. Dan itu kalau misalkan kita jual, itu laku banget. Laku banget. Tapi ya saya harap yang hadir di sini dan yang nanti menyaksikan secara rekaman, secara recording juga jangan sampai melakukan itu karena itu sangat merugikan orang lain dan sangat tidak mencerminkan bahwa kita itu seorang programmer yang profesional. Gitu. Apakah sudah tidak mampu membuat program yang bisa menghasilkan uang sampai melakukan hal tersebut, itu kan pertanyaannya. Kita lanjut. Nah ini, maaf nih, saya agak keras kasih judulnya, penyakit. Dan ini adalah penyakit dari, oh ini ada chat, sebentar. Aku ada cerita sih Kak, tapi bingung mau ngomongnya. Oke, setelah ini ya kita cerita bareng. Gak masalah Mas, kalau misalkan mau ini, nanti mungkin kalau misalkan mau tidak di-record, nanti tinggal bilang biar nanti editor yang edit. Penyakit, ini penyakit yang banyak dialami sama seorang programmer, sama seorang yang bekerja di dunia IT. Dan ini pun saya pun juga mengalami dulu, yang sekarang juga masih ada gitu, beberapa gitu, saya akuin. Yang pertama ini prokrastinasi. Ada yang tahu prokrastinasi ini apa? Prokrastinasi ini adalah penyakit psikologis yang
intinya itu adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Nah itu ya sebenarnya ini global sih, tidak hanya programmer atau orang IT aja gitu. Tapi ya ini kadang mut-mutan ya. Kita juga sebagai orang tuh kadang mut-mutan, kadang kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi males-males gitu. Ya manusiawi lah. Tapi kalau bisa ya jangan mendominasi. Yang nomor dua, kurangnya kolaborasi. Ini penyakit terbanyak yang ada di golongan profesi programmer karena biasanya orang-orangnya introvert. Apakah ini dibenarkan? Tidak. Karena ini adalah bagian dari penyakit. Karena kalau ya programmer itu rata-rata jiwa egoismenya tinggi gitu. Merasa 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 benar itunya tinggi. Merasa dia paling benarnya tuh tinggi gitu. Tetapi ini bisa dikurang-kurangin. Bahkan apa yang menjadi beban dia itu bisa berkurang kalau dia itu berkolaborasi gitu. Karena sekarang itu kerja itu ya pastilah semua itu setuju kalau misalkan dibilang kerja itu paling baik itu kerja tim, bukan kerja sendiri. Apalagi kalau job desk skala skala proyeknya atau skala ininya besar gitu kan. Skala bebannya, skala loadnya itu besar. Itu butuh kolaborasi gitu dan ini ya rata-rata ada gitu yang bahkan di teman saya gitu yang notabene dia sudah programmer senior gitu, punya anak buah. Itu nggak bisa kolaborasi, anak buahnya kira nggak kepake gitu kan. Sayang-sayang perusahaan gitu. Ngegaji orang, tapi nggak dipakai gitu kan. Itu sayang banget. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, itu usahain kolaborasi. Kolaborasi itu mulai dari ngobrol. Ya ngobrolin tentang hal teknologi yang baru lah atau suatu pemecahan masalah gitu. Jangan semuanya itu diselesaikan sendiri. Jangan semuanya itu dikerjain sendiri. Itu nggak bagus. Apalagi ketika nanti sudah naik menjadi seorang atasan ya. Itu nanti kalau misalkan dia tidak bisa menghilangkan penyakit tersebut, penyakit sosial tersebut, itu ketika ada pekerjaan atau ada job desk, hanya satu orang aja yang dipercaya sama dia. Nah, itu kan ngebebanin satu orang itu gitu. Dan tidak mempercaya yang lain, padahal dia adalah seorang atasan. Dan sedangkan seorang atasan ini dituntut untuk bisa mempekerjakan semua anak-anak buahnya gitu. Biar efektif pekerjaannya. Oke, nomor 3, ketergantungan pada teknologi tertentu. Nah, ini juga, kalau ini sih kayaknya di Indonesia sih ini. Ini kayaknya di Indonesia aja, mungkin kalau di luar sedikit. Teman-teman pernah nggak dengar ada adu argumen antara lebih baik CI atau lebih baik Laravel, lebih baik PHP atau lebih baik JavaScript? Wah, itu kayaknya kalau di forum-forum yang ada di Facebook tuh sering banget itu. Ya kan? Sering banget ada. Wah, ngapain pakai Laravel? Laravel lemot. Ngapain pakai CI? CI itu kurang begini, kurang begitu, kurang modern. Standar codingnya kecil, rendah gitu kan. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kalau kita telah lagi, kita cerminkan ke dalam diri kita sendiri gitu, kita bisa bikin framework atau kita bisa bikin teknologi aja enggak gitu. Kita hanya sekedar seorang programmer biasa yang menggunakan teknologi tersebut gitu. Misalkan saya orang Laravel nih, saya banyak pakai Laravel gitu. Saya mencoba, teknologi CI atau orang-orang yang bekerja menggunakan CI gitu. Code Igniter ya, CI itu. Kalau teman-teman ada yang belum tahu. Apakah saya sudah bisa bikin framework seperti CI? Kan belum. Pertama begitu. Yang kedua, apakah apakah Laravel yang saya gunakan akan terus digunakan di dunia industri? Kan enggak juga. Gitu kan? Kan sama roda kehidupan itu kan berputar ya teman-teman. Jadi teknologi yang digunakan sekalipun juga akan berubah gitu. Dulu pada eranya ketika internet belum marak seperti sekarang, itu orang sangat mendewa-dewakan namanya Visual Basic, produknya Microsoft. Ya. Dulu orang itu suka bikin VB itu jadi untuk bikin aplikasi desktop, bukan aplikasi web. Wah, itu orang udah sangat, kalau orang udah punya skill tersebut mah udah keren lah zaman dulu, udah keren gitu. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu gitu.
Nah, ketika muncul teknologi baru seperti Java, seperti apa gitu, tren ya. Sebenarnya munculnya udah lama, cuman ngetrennya baru-baru gitu. Wah, itu orang mencemooh gitu kan. Ah, apain enak pakai ini, enak pakai VB gitu kan. VB lebih lebih fleksibel, lebih begini, lebih gitu. Tapi setelah munculnya internet, VB-nya mati karena nggak bisa beradaptasi. Ya walaupun sekarang bukan coba ya, sebenarnya dikembangkan oleh Microsoft yang sekarang namanya VB.NET atau ASP.NET gitu. Tapi ya kurang laku gitu di dunia industri, jarang yang pakai. Nah, orang-orang yang selamat itu orang-orang yang mungkin dulunya dia programmer VB, lalu belajar Java, lalu belajar bahasa-bahasa yang lain, Python gitu kan. Itu yang selamat di dunia industri dan tetap kepake gitu. Pokoknya teman-teman jangan sampai fanatik terhadap satu buah teknologi atau satu teknologi, satu framework, satu bahasa pemrograman. Kalau bisa jangan. Yang keempat, kesalahan estimasi waktu. Ini saya juga sering mengalami gitu kan. Ini bermula dari orang yang kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri, ini biasanya saya melakukan kesalahan ini karena saya menganggap remeh suatu suatu pekerjaan gitu. Kadang ini mah gampang, seminggu juga jadi. Gak taunya kita nggak belum belum apa ya, belum ini apa istilahnya, bukan belum menguasai ya, belum menguasai semua teknologinya, tapi belum tahu alur yang diminta sama si klien ini dari mana sampai mana gitu. Tapi kita udah nganggap remeh gitu. Yang pada akhirnya proyeknya jadi molor, jadi molor, jadi molor, jadi molor gitu. Nah, ini yang mengurangi integritas kita. Orang-orang jadi nggak percaya sama kita atau kurang kepercayaan pada kita gitu kan. Nah, lalu yang kelima, kurangnya dokumentasi. Kurangnya dokumentasi ini gini teman-teman. Ini korelasinya ke teknologi yang berkelanjutan. Jadi perusahaan atau klien nanti kalau teman-teman sudah bisa proyekan, itu mereka pasti ingin mempunyai aplikasi atau mempunyai teknologi yang terus dapat dikembangkan. Nah, caranya biar bisa lebih dikembangkan itu gimana? Ya ditulis dokumentasinya, ini maksudnya apa, ini ngapain gitu kan. Teman-teman ini pernah nggak ngalamin kejadian kayak download source code atau dikasih source code gitu, tapi teman-teman nggak ngerti ini tuh maksudnya apa gitu, cara kerjanya gimana gitu. Nah, bayangin kalau itu adalah software yang besar, software yang modulnya itu udah sampai puluhan atau bahkan ratusan gitu. Yang namanya kita sebagai seorang manusia itu kan umur itu nggak ada yang tahu ya. Ketika misalkan kita ya dipanggil gitu sama yang maha kuasa gitu, terus masuklah programmer baru, itu kita nggak sama sekali ninggalin dokumentasi gitu untuk apa yang udah pernah kita kerjakan, untuk apa yang kita pernah buat. Nah, ini kan akan menjadi apa? Suatu masalah di perusahaan tersebut dan suatu hambatan untuk si programmer itu ngembangin apa yang udah kita buat, yang akhirnya yang udah kita biasanya kalau udah kayak gini yang udah kita buat nggak dipakai lagi gitu. Yang udah kita buat nggak dipakai lagi. Harusnya kalau misalkan dipakai mungkin bisa jadi amal jariah kita tuh gitu kan. Tapi ini akhirnya karena kita nggak nulis dokumentasi, itu nggak dipakai lagi, akhirnya dibuat lagi yang baru. Nah, biasanya kejadiannya seperti itu teman-teman. Nomor 6, tidak memperhatikan keamanan. Nah, ini nomor 6 sama nomor 8 ini korelasinya sama nih. Biasanya programmer itu yang penting selesai. Yang penting selesai. Nah, ini ada korelasinya juga sama nomor 4. Yang penting selesai. Mau dia deadline-nya lewatnya jauh kayak yang penting selesai gitu. Kalau misalkan di dunia industri yang memang dia mempunyai standarisasi khusus untuk menerbitkan suatu teknologi baru atau suatu website aja, itu biasanya mereka punya SOP gitu. Nggak bisa kita ngerjain asal jadi. Sebagai contoh, saya di salah satu perusahaan operator itu dia termasuk perusahaan yang punya standarisasi tinggi soal keamanan dan soal bukan UI UX ya, tapi di atasnya UI UX itu namanya CX tulisannya. CX itu singkatan dari Customer Experience.
Jadi kan kalau UI itu user interface, UX user experience gitu kan. Nah ini CX customer experience itu udah mencakup semua gitu dari UI UX dan lainnya gitu. Nah tidak memperhatikan keamanan di sini, dia yang penting jalan, tidak lagi dites security-nya gitu. Ketika live ya jangan heran kalau nanti ada yang nge-device, ada yang ngebajak gitu ya. Karena apa? Karena memang keamanannya nggak dijaga gitu. Dari awal sudah tidak di-testing. Si programmernya nggak mau ngetesting itu gitu. Nggak mau memperhatikan. Ya akhirnya ya produk yang dia buat gampang dimasukin sama atau diambil datanya sama orang-orang yang memang bisa membobol sistem tersebut gitu. Nah makanya ini kalau bisa, kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, ini terus terang kalau perusahaan sekarang saya juga tidak memperhatikan ini gitu. Tapi saya coba sedikit demi sedikit untuk mengasih edukasi gitu kepada perusahaan bahwasanya ini nggak kalah, ini nggak kalah penting loh di dunia ini. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan deadline gitu, tapi kita juga harus dituntut untuk memberikan rasa nyaman, rasa keaman kepada customer dan perusahaan itu sendiri gitu. Ke nomor 7, tidak peduli terhadap kinerja. Ini biasanya yang tadi tuh, yang sama seperti estimasi waktu. Jadi, nggak masalah lah telat, yang penting kerjaan selesai gitu. Yang penting beres, yang penting bisa beneran jadi gitu. Nah itu sangat disalahkan kalau di dalam dunia industri, apalagi kalau dalam sebuah project. Yang project itu memang klien kita itu, namanya project itu biasanya kan estimasi waktunya akan lebih singkat daripada di perusahaan yang memang menggunakan itu gitu kan. Yang memang mempekerjakan kita untuk membuat teknologi untuk perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan kayak di konsultan, IT konsultan, itu kan dia bikin teknologi untuk perusahaan orang lain, untuk kliennya gitu. Nah itu biasanya terjadi di ini nih, di IT konsultan atau di apa namanya? Agency, di agency itu sering terjadi yang kayak gini. Yang 8 tadi kurangnya testing, yang 8 ada ya korelasinya sama dengan nomor 6, tapi kurangnya testing di sini mungkin teman-teman kalau ada yang udah pernah proyekan bisa cerita atau bisa ini, oke lah saya dulu yang cerita nih. Dulu pada saat saya belum masih sering proyekan di luar gitu, itu ketika bikin aplikasi itu saya coba hanya sekali gitu. Saya tidak mencoba kondisi-kondisi lain. Nah, sedangkan setelah saya masuk ke perusahaan yang memang benar-benar punya standarisasi, testing itu ada dua. Ada testing yang sesuai jalan dan ada testing yang tidak sesuai jalan. Namanya sentiment testing. Jadi misalkan nih halaman login nih teman-teman. Teman-teman bikin halaman login gitu. Normal dong kalau diisi email, diisi password gitu kan. Normal, bisa masuk gitu. Tapi ketika diisi emailnya diisi yang lain, bukan diisi email, misalkan diisi angka semua atau diisi karakter semua, diisi spesial karakter, lalu passwordnya dikasih apalah gitu kan, itu hasilnya akan seperti apa? Nah itu namanya sentiment testing. Makanya kita juga jangan sampai menghiraukan ini gitu, nggak peduli sama ini, itu salah banget karena nanti larinya juga akan ke permasalahan keamanan gitu teman-teman. Oke, materinya sampai situ aja. Izin out mas, ya. Ya udah, kalau begitu teman-teman, mungkin buat yang nggak hadir nanti bisa kalau di grup nanya bisa disaksikan, nanti ini direkam ya, direcord, nanti diedit dulu sama tim editor. Mungkin untuk materi kali ini soal kode etik sudah selesai. Terima kasih, saya appreciate buat yang udah hadir. Semoga sehat-sehat, semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sign out ya.